Ini masih digas gitu bay mobilnya. Bener-bener mabuk gitu ya. Bukannya dimundurin malah digas gitu. Kocak, kocak. Halo bay, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bay. Ya oke bay, hari ini gue bakal ngebahas beberapa berita gitu ya. Dan kerandoman yang ada di internet gitu bay. Seperti ada berita tentang expander versus Porsche, terus keseruan berburu takjil tapi di kalangan non muslim gitu ya. Dan terakhir ada drama TikTok yang menurut gue cukup aneh gitu ya bay. Tapi seru buat dibahas gitu bay. Ya oke lah, tanpa basa-basi nggak wajah happy-happy, kita masuk aja ke pembahasan kita yang pertama. Cus. Jadi beberapa hari kemarin beredar berita ada sebuah mobil expander yang menyeruduk mobil sport jenis Porsche 911 GT3. Ya gue kurang tahu bacanya gimana, tapi kita sepakati dulu ya, nih bacanya Porsche 911 GT3, oke? Nah, waktu di awal berita ini keluar, netizen banyak yang iba terhadap si mobil expander tersebut gitu ya. Akan tetapi kalau lu tahu kronologinya dari awal, lu pasti bakal tidak heran gitu kenapa mobil expander ini bisa nabrak mobil Porsche tersebut. Kronologi kejadian ini terjadi di kawasan PIK 2 Tangerang, Banten. Awalnya sebelum mengendarai mobil expander tersebut, si pelaku ini tuh sempat meminum alkohol di rumahnya gitu ya. Dan setelah minum alkohol, si pelaku ini memang sengaja pergi ke showroom tersebut gitu bay. Tidak dijelaskan si pelaku ini ke showroom tersebut tuh dalam keperluan apa gitu bay. Tapi ya menurut gua mungkin karena si pelaku ini abis mabok gitu ya dan lagi tinggi-tingginya. Tiba-tiba dia punya pikiran, beli mobil sport enak nih. Akhirnya dia ke showroom tersebut, terus pas masih di parkiran showroomnya, mungkin dia cek IG showroom tersebut gitu ya bay, buat lihat harga-harga mobilnya. Ternyata pas lagi dicek harga mobilnya tuh mahal-mahal gitu bay. Pas tahu harga mobilnya mahal, mungkin dia mikir kayaknya gue tabrakin aja nih mobil supaya mobilnya rusak gitu ya. Kali bisa lebih murah kalau beli mobil rusak. Ya udah tuh, tanpa basa-basi mobil expander dia langsung ditabrakin ke mobil Porsche tersebut. Duar. Ya itu mah cuman imajinasi gue doang gitu ya bay. Ya intinya si pelaku ini sengaja datang ke showroom tersebut menggunakan mobil expander dalam keadaan mabuk gitu bay. Ya dan terjadilah video seperti ini. Setel. Ini masih ada suara gasnya gitu ya. Siapa ya pak? Hah? Dari mana ya? Hah? Ini masih digas gitu bay mobilnya. Bener-bener mabuk gitu ya. Bukannya dimundurin malah digas gitu. Kocak, kocak. Ya dua security-nya juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu bay. Ya for your information gitu ya bay, harga mobil Porsche-nya sendiri tuh seharga 8,9 M. Akan tetapi manajemen dari showroom tersebut menuntut ganti rugi sebesar 5,7 miliar rupiah. Wow, nilai yang cukup fantastis. Dan di TikTok ada orang yang cukup niat gitu ya, mau menghitung berapa lama si pengemudi expander tersebut harus ganti rugi gitu bay. Kita lihat ya. Berapa lama pengemudi expander bisa bayar ganti rugi? Kerugian expander tabrak Porsche di showroom PIK 2 capai 5,7 miliar. Nih, pertama kita perkirakan penghasilan dari pengemudi expander dengan asumsi harga expander baru 320 juta, lama cicilan 5 tahun, rasio cicilan terhadap gaji 30%. Dengan asumsi di atas, kita asumsikan gaji si pemilik expander adalah 17,7 juta, atau kita bulatkan menjadi 7 juta lagi. Atau kita bulatkan menjadi 18 juta rupiah.
Terus berapa lama bayar ganti rugi? Kalau pengemudi expander melakukan cicilan ganti rugi sebesar 50% dari gajinya, yaitu didapatkanlah nilai 9 juta, maka waktu yang dibutuhkan sampai lunas, total kerugian Porsche 5,7 M, cicilan per bulan 9 juta, waktu ganti rugi 53 tahun. Dengan hitungan di atas, pengemudi expander harus melakukan cicilan ganti rugi sebesar 9 juta per bulan selama 53 tahun. Beli rumah KPR bisa dapat berapa itu? Jika diperkirakan usia pengemudi expander sekarang adalah 40 tahun. Dengan asumsi cicilan yang dibayarkan sama setiap bulan, maka pengemudi expander tersebut baru bisa melunasi ganti rugi sebesar 5,7 miliar di usia 93 tahun. Kayak yakin masih hidup aja anjir, 53 tahun lagi. Oh iya, dan banyak netizen yang beropini negatif tentang kejadian ini terhadap si pemilik showroomnya gitu ya, Bay. Karena kan mobil semahal ini pasti otomatis diasuransikan gitu ya. Dan ada beberapa netizen yang bilang bahwa ini cuma akal-akalan pemilik showroom untuk mencairkan asuransi gitu, Bay. Dan menurut gue pribadi opini tersebut ya tidak tepat gitu, Bay. Karena yang pertama nih, memang mobil Porsche ini mobil mahal gitu ya. Akan tetapi mobil mahal tersebut adalah mobil second yang ingin dijual lagi gitu, Bay. Jadi seharusnya apabila mobil second tersebut sudah punya pemilik baru, ya barulah nih pihak showroom menawarkan asuransi ke pembelinya gitu ya. Sedangkan mobil yang ditabrak ini posisinya masih di dalam showroom gitu, Bay. Belum milik siapa-siapa gitu ya. Dan walaupun ada asuransinya, ya si pelaku ini juga tetap harus ganti rugi gitu, Bay. Karena kan sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang dia perbuat gitu ya. Dan kalau lu masih beropini ini akal-akalan pemilik showroom, faktanya si pelaku tersebut tuh sudah ditahan oleh pihak kepolisian atas pasal 200 KUHP tentang perusakan gedung dan 406 KUHP gitu ya, tentang perusakan barang milik orang lain. Dan faktanya juga pemilik showroom ini enggan berdamai gitu sama si pelaku. Jadi ya menurut gua kasus ini clear gitu ya, bahwa kejadian ini emang hari apesnya si pemilik expander aja gitu. Lagian nih si pemilik expandernya bawa mobil sambil mabuk gitu, Bay. Ini alhamdulillahnya bukan orang gitu ya yang ditabrak. Oke, next, Bay. Ramadan memanglah bulan yang penuh berkah gitu ya, entah itu untuk yang muslim maupun non muslim. Dan di TikTok lagi ada tren orang-orang yang berburu takjil gitu ya. Sebagai umat muslim sendiri, ini adalah suatu hal yang wajar gitu ya ketika umat muslim berburu takjil sambil ngabuburit untuk berbuka puasa. Namun jangan salah sangka, ternyata banyak saudara kita yang non muslim ikut berburu takjil gitu ya. Cuma ternyata saudara kita yang non muslim ini, dia tuh curang. Berburu takjilnya pas masih jam 3 sore. Licik. Nah ini kita lihat aja ya keseruan para saudara kita yang non-muslim berburu takjil. Ini ada lagunya lagi. Ini OTW. Wow, beli banyak makanan doski. Ada lemang. Duh, segar-segar banget ya. Ini gue nge-record jam berapa nih? Jam setengah 11 siang gitu ya. Ngeliat pemandangan kayak gini mantep juga gitu. Menggiurkan makanannya ya. Sebagai kaum non-muslim siap berada di barisan paling depan untuk berburu takjil. Curang. Aku yang nonis jam 15.00 udah berburu takjil duluan. Ini ada lagunya lagi. Punya privilege tersendiri gitu ya sebagai yang non muslim. Untukmu agamamu, takjilmu juga takjilku. Ucap nonis yang berburu takjil jam 3 sore. Untukmu Natalmu, untukku diskon Natalmu. Aku Kristen tapi kalau berburu takjil gak mau kalah. Jam 2 udah siap-siap. Jam 2 siang udah siap-siap. Gimana kita yang muslim ini gak kehabisan takjil gitu ya, Bay. Ternyata udah ada pemburu takjil gitu ya, yang start dari jam 2 siang.
Ya sebenarnya fenomena ini fenomena lagi. Kejadian ini sudah biasa terjadi di setiap bulan Ramadan. Cuma keseruannya baru tersorot di Ramadan kali ini gitu ya. Karena memang kan kalau zaman dulu ya nggak zaman dulu banget sih. Maksudnya tahun-tahun kemarin kejadian ini ya nggak terlalu tersorot gitu, Bay. Karena kan memang 3 tahun terakhir kita ini lagi bergelut dengan COVID gitu ya. Apalagi di tahun 2020, 2021 gitu ya. Waktu COVID awal baru masuk, dimana lebaran cuman di rumah doang gitu, taraweh juga di rumah doang. Ya walaupun gue jarang taraweh sih. Ya dan wajar juga gitu ya kalau orang-orang yang non muslim ini ikut berburu takjil gitu, karena memang ada makanan-makanan yang cukup langka yang cuma dijual pas Ramadan doang gitu, Bay. Contohnya aja kayak bermacam-macam jenis kolak, terus es kolang-kaling, ada lagi es timun suri dan juga petasan korek. Ya emang bukan makanan sih, tapi biasanya petasan korek adanya tuh cuman pas di bulan Ramadan doang gitu ya. Dan lu tahu nggak kenapa saudara kita yang non di sini berburu makanan jam 3 sore? Karena biasanya pedagang yang jualan di jam 12 siang pada dibuarin sama Satpol PP, cuaks. Ya, tapi alhamdulillah sih tahun ini belum ada berita seperti itu ya. Karena di tahun sebelum-sebelumnya sering banget tuh ada berita pedagang ini dibubarin sama Satpol PP, warungnya ditutup paksa sama Satpol PP gitu ya, karena tidak menghargai orang yang berpuasa. Padahal kan puasa itu hak progresif perorangan gitu ya. Ya oke, terakhir Bay, jadi di TikTok ada abang-abang skena yang tidak terima gitu ya video dia pada saat podcast dengan Apos si anak Jaktim di stage sama orang-orang gitu. Yang padahal juga video stage-nya itu cuma joget-joget doang gitu, Bay. Awal mula drama ini ketika Bang Ardan gitu ya mengupload sebuah video yang menjelaskan betapa romantisnya daerah Bandung gitu. Anjay, ini kita setel videonya. Dan Bandung tuh romantis banget, karena kenapa gue suka kata Y.R. Soekarno gitu kan. Aku kembali ke Bandung kepada cintaku yang sesungguhnya. Pokoknya kalau orang bilang gitu, gue terlalu meromantisasikan Bandung. Sebelum gue lahir, Bandung emang udah romantis. Idih. Tanpa perlu gue romantisasi, Bandung udah romantis. Betul. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum gitu kan. Romantis banget ya. Ya, senyum itu kan menunjukkan kebahagiaan, romantis. Dan Bandung bagiku bukan cuman urusan wilayah belaka gitu kan. Yang orang lihat konteks tentang kayak Bandung macet-macet. Terlepas dari itu, Bandung tuh benar-benar romantis gitu. Pride of Bandung, bro. Nah terus videonya yang tadi tuh di stage sama orang-orang sambil joget-joget nggak jelas gitu ya, Bay. Ini kita setel videonya, cus. Romantis banget, karena kenapa gue suka kata Y.R. Soekarno. Aku kembali ke Bandung kepada cintaku yang sesungguhnya. Pokoknya kalau Ini kenapa belajar ninjutsu nih? gue terlalu meromantisasikan Bandung. Sebelum gue lahir, Bandung udah romantis. Ya dan setelah melihat video tadi, Bang Ardan ini tidak terima gitu ya. Dan nge-stage lagi nih video orang-orang yang joget-joget tadi. Kita setel nih. Cus. Beruntung Nih marah-marah dia nih ya. abang kan ya, abang-abang yang bertiga tadi tuh terserah Iya, lu abang-abang. gimana gitu kan, cuma gak relevan aja gitu sama apa yang gue bahas. Ya terserah, walaupun itu hanya sebatas konten menurut lu mungkin ya, tapi jogetan lu gue nggak nangkep sih gitu. Maksudnya kan ketika ada sebuah perspektif gitu atau sudut pandang gitu kan, lu bisa balas dengan pemikiran juga gitu. Yang kalau lu memang, maksudnya lu punya mulut nih kan, bisa nih ngomong gitu kan, lu bisa stitch video gue dengan lu ngomong, bang yang begini, atau sekalipun lu memang nggak bisa ngomong ya mungkin ya gitu, gue nggak tahu gitu. Atau lu kan bisa ada fitur DM gitu di TikToknya, lu bisa DM gue, ketik gitu. Dan kalau memang nggak bisa DM juga ada fitur komentar gitu kayak teman-teman yang lain kan, silahkan gitu. Tapi kalau lu joget jujur gue nggak ngerti, bang, serius. Kayaknya nggak semua harus lu ngertiin deh, Bang. Abang kan ya gitu, bang, maksudnya kalau memang lu mau joget ya silahkan gitu. Tapi kayaknya gue nggak tahu ya tujuan dan maksud lu tuh apa gitu joget di dalam video gue gitu. Tujuannya ya buat have fun doang gitu. Tapi kayak sejauh ini yang paling nggak masuk akal gitu. Yang paling jauh. Serius, nggak tahu ya, gue ngeliatnya kayak udah pegel gak sih badan ngeliat gitu. Terus nggak tahu ya muka-mukanya juga kayak anjir, nah sih gitu, pada punya masalah apa gitu. Gue nggak tahu gitu, gue nggak kenal juga lu siapa gitu kan, maksudnya. Jadi udah terserah dia lu mau gimana gitu ya, bang ya, isep. Ngomong terserah tapi di stitch juga gitu ya, di komentari juga gitu.
Ya jujur kejadian ini mengingatkan gue sama kasusnya Ganta dan si Fuadit gitu ya. Dan dimana si Fuadit itu ngeseriusin kontennya si Ganta gitu, yang padahal si Ganta sendiri emang seorang konten kreator yang suka bikin konten-konten lucu-lucuan doang gitu, Bay. Ya drama ini sendiri cukup ramai gitu ya di TikTok. Cuma endingnya cukup keren sih ya, karena si Abang Ardan ini bisa menerima kerandoman yang ada di sosial media TikTok gitu ya. Dan dia malah bikin video kayak gini. Kita setelnya videonya, cus. Ketika berbuka puasa tuh akhirnya gue banyak menyadari dan belajar beberapa hal gitu yang kayaknya sebelumnya gue nggak pernah gitu kepikiran akan hal itu. Gue lebih memahami dan mempelajari tentang rasa syukur sih. Ya akhirnya membuat gue sadar bahwa ternyata banyak hal-hal besar yang berangkat dari hal kecil gitu yang kita lupain sama. Tahu ya kenapa gitu ketika gue menikmati hal-hal sederhana, ketika berbuka menyantap makanan tak. Ya kurang lebih videonya kayak gitulah, Bay. Intinya kalau di sosmed jangan serius-serius amat dah. Soalnya banyak orang-orang random yang pemikirannya tuh beda-beda gitu, Bay. Dan malah punya ide-ide yang cukup nyeleneh gitu ya. Ya oke, Bay, segitu aja video gua kali ini. Kalau ada misinformasi atau lu punya info yang lebih lengkap, ya silakan aja diluruskan di kolom komentar gitu ya. Ya dan gak kerasa THR 2 minggu lagi turun gitu ya. Nih lu pada udah prepare buat beli apa aja nih. Ya dan cuma sekedar mengingatkan untuk kalian dan diri gue sendiri gitu ya. Jangan lupa bayar zakat, karena gue sendiri belum bayar zakat nih. Ya kalau baik Mamang Rahmat cabut dulu ya, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong, oke?